Perkenalkan, nama saya Bayu Maulanhar. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video dengan topik pajak dan retribusi daerah. Video ini dibuat sebagai tugas individu mata kuliah pajak dan investasi daerah. Daerah yang saya pilih sebagai objek adalah Kabupaten Maros, yaitu suatu kabupaten di wilayah Sulawesi Selatan yang berbatasan langsung dengan kota Makassar. Kota Maros ini dikenal dengan roti Maros. Kembali ke topik bahasan. Untuk mengetahui pajak dan retribusi di Kabupaten Maros, saya melakukan pencarian data melalui website. Website yang saya gunakan yaitu website djpk.kemenq.go.id. Untuk membahas pajak daerah dan retribusi Kabupaten Maros, maka data yang ingin didapatkan sebisa mungkin dari data terlama. Kita lihat di tahun 2015. Oke, Provinsi Sulsel. Ternyata data 2015 belum tersedia. Berarti data yang kita dapatkan adalah data 2016 hingga data terbaru yaitu tahun 2002. Oke. Dari hasil pencarian, data yang berhasil didapatkan yaitu tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2002, namun dengan catatan hanya sampai bulan Juni 2022. Selanjutnya, kita lakukan input data untuk diolah. Oke. Kita masukkan tahun. Kita ketik 2016. Terus kita buat judul PAD. Oke. Terus akhirnya menjadi seperti ini. Ternyata di tahun 2019 itu ada data yang aneh ya. Dibanding data-data tahun sebelumnya itu beda sendiri gitu. Karena beda, mari kita pastikan terlebih dahulu. Oke. Kita cari PAD Maros 2019, besarnya besar sekali. Oke, kita pilih ini. Oke. Oke, terus kita juga dapat skripsi ini ya, skripsi dia studi pada pemerintah daerah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Oke, kita lihat di bagian tabel 2015. 2019 maksud saya.
Nah, ternyata dari hasil jurnal dan hasil skripsi itu datanya berbeda. Di jurnal itu target PAD-nya 224 miliar, sedangkan di skripsi ini target PAD-nya 288 miliar. Terus di realisasinya di jurnal itu disebutkan 2019 sebesar 217 miliar. Sedangkan di skripsi PAD realisasinya 248 miliar. Oke, karena keterbatasan peneliti dalam memperoleh data yang meyakinkan, nah, selanjutnya kita lakukan saja eliminasi di data 2019. Oke, kita blok, kita hapus. Oke, setelah data dirasa normal, mari kita membuat grafik dari data PAD tersebut. Ya, kita pilih grafik yang ini, scatter. Nah, ini. Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa ternyata target PAD dari 2016 hingga 2018 cenderung naik, namun tidak signifikan. Lalu mengalami kenaikan pada 2020. Nah, ini naiknya lumayan besar, dan selanjutnya mengalami penurunan di tahun berikutnya di 2021. Sedangkan realisasi PAD cenderung tidak mengalami penambahan yang signifikan. Nah, bisa kita lihat ya, garisnya itu di 2016 ke 2017 ke 2018 tuh realisasinya naik tapi tidak signifikan. Terus ternyata kita lihat garisnya lurus pada tahun 2020 sampai 2021, cenderung lurus ya. Adapun di ujung ini di 2022 itu kenapa terlihat turun, karena dia sampai bulan Juni saja, belum sampai Desember. Jadi masih ada kemungkinan untuk naik. Dari grafik tersebut juga dapat kita lihat bahwa di tahun 2017 dan 2018 PAD yang diterima ini lebih besar daripada target yang ditetapkan. Sayangnya di 2020 dan 2021 ini ternyata realisasi PAD sangat jauh dari target. Oke, selanjutnya kita membuat grafik pajak daerah ya. Oke, kita tutup dulu PAD-nya. Oke, kita buat grafik ini ya, scatter lagi. Nah, ini dari grafik tersebut diketahui bahwa target pajak cenderung konsisten dari 2016 hingga 2021 dan mengalami penurunan pada tahun 2022. Untuk realisasi pajak mengalami kenaikan pada tahun 2016 ke 17 itu naik, 17 ke 18 naik, namun selanjutnya ada penurunan di tahun 2020. Nah, di tahun 2021 mengalami kenaikan lagi. Dan tahun 2022 bulan Juni ini masih jauh dari target ya. Jadi memang kelihatan turun. Dari grafik tersebut juga dapat kita lihat bahwa di tahun 2017 dan 2018 pajak yang diterima ini lebih besar daripada target yang ditetapkan. Pada tahun 2020 dan 2021, realisasi penerimaan pajak daerah masih jauh di bawah target yang ditetapkan. Selanjutnya kita membuat grafik untuk retribusi ya. Ini grafiknya. Dari grafik itu diketahui bahwa target penerimaan retribusi terlihat ada keanehan ya, di mana tahun 2016 dan 2017 itu pada 61 dan 62 miliar targetnya. Terus di 2018 dan 2020 itu turun jadi 20 dan 23 miliar. Nah, target di 2021 dia kembali naik menjadi 71 miliar dan 2022 targetnya turun jadi 70 miliar. Oke, dari
realisasi retribusi, diketahui bahwa secara garis besar realisasi penerimaan retribusi itu turun tajam. Di 2016 itu sempat penerimaan itu 56 miliar. Tapi di tahun 2017 itu turun jadi 17 miliar. 2018 itu naik sedikit dan selanjutnya menurun di 2020 dan 2021. Sedangkan data per bulan Juni penerimaan retribusi sementara baru mencapai 3 miliar di 2022. Selanjutnya, kita dapat melakukan perbandingan target ya. Kita bandingkan target PAD dengan target pajak dan target retribusi. Seperti ini. Nah, pada 2016 perbandingan target pajak daerah dan target retribusi itu tidak terlalu beda jauh ya. Jadi hampir seimbang itu target pajak dan target retribusi. Namun di tahun 2018 target retribusi bahkan tidak sampai setengah. Tuh bisa dilihat retribusi itu nggak ada setengahnya dari target pajak ya. Nah ini terus berlanjut sampai 2022 itu kayaknya tidak sampai setengah. Dari grafik ini juga dapat disimpulkan bahwa target pajak masih berbanding seimbang dengan target PAD, yaitu sekitar dari setengah PAD ya. Kita bisa lihat di 2016 target PAD-nya 180, target pajak 71. Itu hampir setengah ya. Terus di 2021 itu target pajak 304, target PAD 304, target pajak 166. Itu lebih dari setengah. Jadi target pajaknya terus menyesuaikan. Nah, akhirnya kita memasuki bagian terakhir pada video ini, yaitu perbandingan realisasi. Ini kita lihat perbandingan realisasi PAD vs realisasi pajak dan realisasi distribusi. Bisa dilihat ya, realisasi pajak seimbang dengan realisasi PAD tuh. Biru dibandingkan dengan yang coklat atau kuning itu, apa orange. Ya hampir setengah terus. Nah, tapi realisasi retribusi itu yang warna abu-abu ya, semakin mengecil dibandingkan realisasi PAD. Di 2016 itu segitu. Nah, di 2017 itu jauh sekali ya. Bahkan di 2021 tuh kecil sekali. Itu dapat dari sini bisa kita simpulkan ya, bagi Kabupaten Maros pendapatan retribusi ini tidak menjadi andalan sepertinya untuk penerimaan daerah. Padahal di Maros ini banyak tempat wisata. Contohnya ada Ramang-Ramang, ada Taman Wisata Alam Bantimurung, ada Gua Purba, terus ada Balai Taman Nasionalnya, ada juga ini ya, Sky Bridge, terus ada Taman Bumi, terus juga ada Waterpark, juga ada Taman Purbakala, dan masih banyak lagi gitu. Jadi sangat disayangkan ya, retribusi di Maros ini sangat kecil sekali gitu. Sebenarnya kalau untuk hotel, karena Maros ini berbatasan dengan Makassar, jadi memang turis itu cenderung menginap di Makassar ya, karena jarak tempuh ke Maros itu hanya 1-2 jam, jadi cenderung dekat. Namun untuk retribusi tempat wisata harusnya bisa digenjot lagi ya. Oke. Akhirnya kita sampai di kesimpulan. Kesimpulannya 2020 dan 2021 realisasi PAD jauh dari target. Selanjutnya tahun 2020 dan 2021 realisasi pajak daerah juga jauh di bawah target, jadi seirama dengan PAD ya. Nah, di tahun 2018 target retribusi itu turun drastis, namun penyebabnya masih belum diketahui walaupun dilakukan upaya penelusuran di website dan portal berita. Selanjutnya kesimpulannya di 2020 realisasi retribusi jauh di bawah target.
Bahkan di 2021 itu ada kejadian aneh ya, di mana target retribusi itu naik dibanding 2020. Namun realisasinya di 2021 itu di bawah tahun 2020 gitu. Jadi target naik tapi realisasinya malah makin turun. Oke, karena pendapatan retribusi itu sifatnya adalah imbal jasa, kemungkinan besar sangat terpengaruh oleh adanya wabah COVID, di mana masyarakat cenderung di rumah saja, maka mempengaruhi pendapatan retribusi. Nah, namun untuk membuktikan itu dan menemukan penyebab lain yang lebih spesifik dan akurat, perlu ada penelitian lebih lanjut dan mendalam mengenai pajak daerah dan retribusi di Kabupaten Maros. Sekian video dari saya, atas kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.